Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM J1A122294. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ramadan Tosepu SKM MKes PhD selaku dosen mata kuliah Current Issue. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengetahuan dan Sikap Terkait Penggunaan Antibiotik pada Penderita Diare di Kota Kendari, Indonesia. Pertama, latar belakang. Penyakit diare adalah masalah kesehatan serius yang menyebabkan mortalitas dan mortalitas tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana diare menjadi salah satu penyebab kematian signifikan pada anak-anak. Data menunjukkan kematian akibat diare pada anak berkisar antara 15-34%. Seringkali antibiotik digunakan secara tidak rasional, meskipun banyak kasus diare disebabkan oleh infeksi virus. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat mengakibatkan terinfeksi bakteri, efek samping, dan biaya pengobatan yang lebih tinggi. Prevalensi diare di Indonesia cenderung meningkat, terutama di daerah tertentu seperti Kendari. Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik sangat penting dalam pengelolaan diare. Kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan antibiotik pada pasien diare di Kota Kendari. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat mempengaruhi penggunaan antibiotik, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan yang lebih baik terkait penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional dalam penanganan diare. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 7. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain alternatif observasional dengan metode potong lintang. Kedua, populasi. Populasi penelitian terdiri dari pasien diare yang datang ke Puskesmas Posya Kendari dengan total 234 orang. Ketiga, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 148 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode pilih acak atau random sampling. Keempat, kriteria inklusif. Pasien dengan diare berulang, responden yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas Posya, responden yang bersedia untuk diwawancarai. Kelima, kriteria eksklusif. Pasien yang pertama kali dirawat di klinik, responden yang alamatnya berada di luar wilayah kerja Puskesmas, responden yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Yang keenam, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner yang dirancang untuk menilai pengetahuan dan sikap responden terhadap penggunaan antibiotik. Ketujuh, analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan uji Kuisker atau X kuadrat dengan tingkat signifikan P lebih besar dari 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Keempat, hasil penelitian. Penelitian di Puskesmas Posya Kendari melibatkan 148 pasien diare dan menemukan hubungan signifikan antara pengetahuan serta sikap terhadap penggunaan antibiotik. Dari 72 responden dengan pengetahuan kurang, 65,3% menggunakan antibiotik, sementara hanya 19,7% dari 76 responden dengan pengetahuan cukup yang menggunakannya. Uji Kuisker menunjukkan nilai 29,658 atau P sama dengan 0,00 menolak hipotesis 0. Selain itu, dari 52 responden dengan sikap negatif, 82,7% menggunakan antibiotik, sedangkan hanya 19,8% dari 96 responden dengan sikap positif yang menggunakannya. Hasil uji Kuisker untuk sikap menunjukkan nilai 52,269 atau P sama dengan 0,000, juga menolak hipotesis 0, mengidentifikasikan bahwa sikap berpengaruh terhadap penggunaannya antibiotik. Yang kelima, kesimpulan. Penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan antibiotik pada pasien diare di Kendari. Individu dengan pengetahuan cukup cenderung tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dokter, sedangkan mereka yang kurang pengetahuan sering menggunakannya, berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik dan efek samping berbahaya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional dan peran tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang tepat dan sangat penting. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.